Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069924001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen kepemimpinan sekolah berperan dalam mengimplementasikan modernisasi beragama di lingkungan pendidikan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Hadiah Hilda Inishipa, MAG. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang. Artinya, tidak berlebihan ke arah ekstrim dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Moderasi beragama menekankan sikap menghargai keberagaman, membuka ruang dialog, serta menolak segala bentuk kekerasan. Sekolah menjadi tempat paling strategis untuk menerapkan nilai karena siswa datang dari latar belakang yang berbeda, sehingga sekolah harus mampu menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semuanya. Dalam moderasi beragama, ada 4 nilai utama yang dijadikan fondasi. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu pemahaman bahwa keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa dan harus dijaga. Yang kedua adalah toleransi, yakni kemampuan menghormati perbedaan cara ibadah, keyakinan maupun budaya. Nilai ketiga adalah anti kekerasan, atau sebuah prinsip bahwa kekerasan fisik, verbal maupun psikologis tidak boleh mendapat tempat di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal, di mana sekolah menghargai kearifan lokal yang positif dan menjadikannya bagian dari pendidikan karakter. Untuk menjadikan semua nilai ini nyata dalam kehidupan sekolah, kepemimpinan menjadi faktor penentu. Kepala sekolah bukan hanya bertugas mengatur administrasi, tetapi juga harus menjadi teladan. Sikap, ucapan, dan kebiasaan pemimpin akan ditiru oleh guru maupun siswa. Sebagai pengarah kebijakan, kepala sekolah menentukan arah program yang mendukung budaya toleransi. Sebagai pengambilan keputusan, ia harus mampu menyelesaikan konflik dengan bijak dan adil. Dan sebagai penggerak budaya sekolah, pemimpin harus mampu membangun lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan. Selanjutnya, implementasi modernisasi beragama dalam manajemen sekolah dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu yang penting adalah mengintegrasikan nilai modernisasi ke dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membentuk sikap siswa melalui diskusi yang sehat, kerja kelompok, dan metode kolaboratif. Dengan cara itu, siswa belajar mendengarkan, memahami, dan menghargai pendapat teman yang berbeda. Selain itu, pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi media pembentukan karakter. Kegiatan seni, olahraga, hingga organisasi siswa melatih komunikasi, kerjasama, dan empati. Lingkungan sekolah juga harus mendukung, artinya sekolah harus menciptakan ruang yang bebas dari bullying, diskriminasi, dan intimidasi. Aturan sekolah harus tegas pastinya, tetapi tetap humanis agar siswa merasa aman dan akan diterima. Pembentukan budaya sekolah juga menjadi bagian penting dari implementasi modernisasi. Budaya sekolah yang moderat dibangun melalui kebiasaan sehari-hari, saling menghormati, senyum, sapa, sopan dan santun. Penyelesaian masalah pun dilakukan melalui musyawarah sehingga siswa belajar untuk berdiskusi tanpa saling menjatuhkan. Sekolah juga perlu menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan, misalnya melalui kegiatan yang mengedukasi tentang keberagaman budaya atau agama, sehingga siswa semakin sadar bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Namun, tentu saja implementasi ini tidak lepas dari tantangan. Masih ada siswa bahkan guru yang pemahamannya tentang keberagaman belum benar-benar matang. Pengaruh media sosial juga sering membawa informasi ekstrim yang memicu salah paham. Selain itu, tidak semua guru mendapatkan pelatihan tentang pendidikan modernisasi beragama. Karena itu, beberapa solusi harus dilakukan. Sekolah bisa meningkatkan literasi modernisasi melalui sosialisasi, pelatihan guru, dan kerjasama dengan orang tua agar nilai yang diajarkan di sekolah selaras dengan yang ditanamkan di rumah.
Aturan sekolah juga harus dijalankan secara konsisten agar nilai toleransi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan adalah memegang peran sentral dalam mengimplementasikan modernisasi beragama. Ketika pemimpin mampu mengelola kebijakan, pembelajaran, dan budaya sekolah dengan baik, maka lingkungan pendidikan yang damai, inklusif, dan toleran bisa tercipta. Dengan begitu, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter bijaksana dan terbuka terhadap keberagaman. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.